Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya lanjutkan ya materi setelah kita belajar mengenai fungsi bersyarat. Hari ini atau di PPT yang ini saya akan menjelaskan mengenai nilai harapan, konsep nilai harapan pada sebaran bersama. Oke, jadi kalau kalian di teori peluang mungkin sudah belajar konsep nilai harapan pada satu variabel acak di StatMat. Nanti kita juga harus mengetahui konsep nilai harapan jika diterapkan pada variabel yang sifatnya bersama ya. Jadi ada dua variabel acak dengan fungsi peluang bersama. Nah, interpretasinya sama sebetulnya dengan yang kalian pelajari sebelumnya. Jadi nilai variabel acak yang gabungan itu kamu tahu seluruh kemungkinannya, kemudian peluang bersama juga sudah diketahui seluruh kemungkinannya. Nanti dengan konsep nilai harapan ini kita berusaha memberikan bobot terhadap nilai-nilai tersebut dari peluang masing-masing ya, supaya kita bisa mengetahui rata-rata ya, rata-rata dari apapun yang ingin berusaha kita cari nilai harapannya. Bisa saja itu nilai harapan yang masih melibatkan dua variabel atau nanti nilai harapan yang hanya melibatkan satu variabel saja. Jadi kalau asalnya kita punya X dan Y, nanti nilai harapan itu bisa saja fungsi dari X dan Y, atau hanya X-nya saja, atau hanya Y-nya saja, yang akhirnya membutuhkan kita, membuat kita butuh mendefinisikan atau menggunakan fungsi peluang gabungan maupun fungsi peluang marginal, jadi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Konsepnya sama seperti pada teori peluang. Kalau di teori peluang tadi saya sudah ungkapkan, nilai harapan itu sebenarnya seolah-olah kita memberikan bobot terhadap kemungkinan terjadinya, nilai terjadinya variabel tertentu. Dan bobotnya tadi itu peluang. Tapi kita pertimbangkan seluruh kemungkinannya ya. Nah, seluruh kemungkinan itu kalau di dalam teori peluang dibagi menjadi dua bagian besar, yang diskrit ya, seluruh kemungkinan itu kita jumlah. Kalau continuous, seluruh kemungkinannya kita gunakan integral. Nah, di sini saya tunjukkan bedanya ya. Kalau yang kamu pelajari di teori peluang, mungkin saya refresh ya, ingatkan lagi. Misalkan kamu diminta mencari nilai harapan X pada variabel yang mempunyai fungsi peluang yang bunyinya Px, maka nilai harapan X bunyinya jumlah ya, ini variabel, kemungkinan variabel X-nya ini bobotnya peluang X yang kamu jumlah dari seluruh kemungkinan nilai X mulai batas bawah sampai batas atas. Itu adalah nilai harapan yang tadi saya bilang X-nya diboboti. Nah, sekarang bedanya kalau sebelumnya kalian belajar satu variabel saja, sekarang fungsi dari variabelnya itu berubah menjadi dua variabel yang ketika dicari nilai harapan konsepnya sebetulnya serupa, hanya saja di situ tidak lagi menggunakan fungsi yang hanya melibatkan satu variabel. Ya, lihat. Jadi nilai harapannya GXY, perannya sama dengan X di sini. Jadi kalau ini di dalam tanda kurung X, akhirnya dia diposisikan di sebelah tanda sigma sebagai kemungkinan seluruh nilai variabel X, maka di sini GXY juga begitu. Lihat bedanya. Kalau yang ini kan masih variabel, yang di dalam tanda sigma ini sudah mempertimbangkan seluruh kemungkinan X, Y. Makanya double integral, double summation, double sigma jadinya. Kalau kemarin atau semester lalu teori peluang satu sigma saja untuk X, di sini untuk X maupun untuk Y, sedangkan di belakangnya peluang bersama. Ini peluang cuma 1X, ini peluang bersama. Jadi nilai harapan yang butuh dihitung di sini adalah nilai harapan dari fungsi yang melibatkan X, Y, apapun fungsinya di sini. Misalkan GXY bentuknya GXY ini bentuknya misalkan perkalian. Nah, ini juga fungsi ya, melibatkan kedua-duanya, atau penjumlahan. Ini juga fungsi ya. Jadi nanti tergantung apa yang kita butuhkan. Untuk diskrit seperti itu definisinya.
Untuk continue tinggal dirubah, tanda sigma berubah menjadi integral batas bawah dan batas atas. G juga sama ya tadi, fungsi bersama dari X dan Y, terserah nanti bentuknya seperti apa, sesuai kebutuhan kita. Ini saya berikan contoh yang kasus pelemparan dadu, ya, 2 dadu, dan kamu mengamati X itu sebagai sisi atas dadu pertama, mata dadunya berapa, Y adalah mata dadu pada sisi atas dadu kedua. Nah, di situ diskrit ya. Kita mempunyai kemungkinan nilai X-nya 1 sampai 6, Y-nya juga 1 sampai 6. Peluang gabungannya kalau masih ingat ini ya. Semua peluangnya seperti 36 karena kalian memiliki kombinasi X dan Y sebanyak 36, mulai kombinasi 1,1, 1,2 dan seterusnya sampai yang terakhir 6,6, yang memang akan jauh lebih mudah kalau itu kamu letakkan di dalam tabel ya, yang sudah saya pernah jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita menggunakan hasil yang dalam bentuk fungsi ini saja, yang dipakai untuk, misalkan pertanyaannya di sini adalah bagaimana ya, atau rata-rata jumlah nilai harapan atau rata-rata jumlah angka di sisi atas kedua dadu. Jadi kalau kamu punya dadu hasil lemparan isinya 1,1, jumlahnya 2. Sisi atas keluarnya 1 dan 2, dadu 1, 1, dadu 2 nilainya 2, maka jumlahnya 3, dan seterusnya. Ini kan nggak pernah, setiap orang yang melakukan percobaan hasilnya bisa beda-beda. Nah, di sini pertanyaan nilai harapan ini arahnya, konteksnya adalah nanti kalau kamu melakukan percobaan ini, ya, secara rata-rata jumlah yang muncul itu berapa? Ya, secara rata-rata atau yang paling sering muncul itu jumlah berapa di percobaan ini. Nah, jumlah konsepnya adalah ya, menjumlah mata dadu di sisi atas dadu pertama dan menjumlah mata dadu di sisi atas dadu kedua. Yang satu definisinya X, yang satu definisinya Y. Jadi di sini yang kamu cari rata-ratanya atau nilai harapannya adalah X plus Y. Makanya di sini saya tuliskan nilai harapan X plus Y yang sesuai teori tadi, ini kan G-nya kan, berarti GX Y-nya. Ketika saya mempunyai bentuk G yang seperti ini, maka apapun fungsi G, X, Y ini saya letakkan di depan dengan notasi yang sudah dirubah menjadi kemungkinan nilai, bukan lagi notasi variabel. Jadi bedanya yang di sini masih variabel huruf besar, yang di dalam sigma ini sudah nilainya. Oke, nah berdasarkan peluang yang sudah didefinisikan di atas, ini X plus Y dikalikan dengan peluang bersama dijumlah untuk seluruh kemungkinan X dan Y. Misalkan di notasi penjumlahan itu saya jalankan dulu Y-nya, berarti X-nya biar dulu 1 sampai 6. Berarti di situ kamu sudah mempunyai ya X yang nanti jalan, Y-nya 1. Peluang X, 1 plus X, 2. Peluang X, Y-nya 2. Sampai dengan ketika kamu berhadapan dengan ini plus ya, sorry. Ini X tambah 2, X tambah ya, X tambah 1, X tambah 2, X tambah 3 dan seterusnya, X tambah 6 kali peluang sewaktu X-nya terjadi bersamaan dengan Y sama dengan 6. Terus dijalankan lagi, ya, jadi di masing-masing X ini nanti ya akan bergerak mulai 1 sampai 6. Masing-masing X bergerak 1 sampai 6. Jadi cukup banyak yang harus kita jumlah ya. Jadi kalau misalkan ini saja untuk X plus 1 P X, 1. Nanti akan kamu temukan ya ketika sama-sama satunya ini jadi P1,1. Ketika X-nya 2, kamu menjumlah 2 plus 1 P 2,1. Menjumlah 3 dan 1 P 3,1. Gitu kan? Sampai yang terakhir 6 plus 1 P 6,1. Nah, yang penting nanti di sini adalah jumlah yang depan, ya. Jumlah yang depan, karena yang belakang ini selalu 1/36. Bobotnya, peluangnya selalu 1/36.
36. Jadi kamu tinggal konsentrasi ke jumlah. Yang jumlahnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Semua diboboti dengan 1/36 sebagai peluang terjadinya angka-angka itu tadi. Jadi fokusnya bukan lagi kombinasi 1, 1, 1, 2, dan seterusnya itu saja, tapi juga di jumlahnya. Jadi yang kamu boboti di sini adalah jumlah dari X dan Y. Karena yang diminta di contoh ini adalah rata-rata jumlah atau nilai harapan jumlah. Oke, ini detailnya. Jalankan lagi. Ini saya juga menuliskannya juga dengan tanda titik-titik ini karena terlalu panjang kalau saya tuliskan semua. Kamu bisa cek bahwa jumlah dari angka-angka ini kan 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya sampai yang terakhir tambah 36, itu jumlahnya 252. Ini. Sedangkan per 36 itu asalnya dari 1/36 sebagai pengali di masing-masing jumlah. Ya. Yang kalau disederhanakan hasilnya 7. Ya. Ini bisa saya simpulkan di sini. Jadi kalau kamu melempar 2 dadu dengan X sisi atas mata dadu sisi dadu pertama di sisi atas dadu pertama, ia adalah mata dadu di sisi atas dadu kedua, maka secara rata-rata kamu akan mendapatkan jumlah 7. Yang paling sering muncul jumlah 7. Ya, jadi 7 ini memang kemungkinannya paling banyak kan? Dari 16, 25, ya 1,6, 2,5, 3,4, 4,3, dan seterusnya. Sehingga masuk akal kalau kamu melakukan pelemparan ini nanti yang paling sering muncul hasilnya adalah yang nilai 7. Jumlahnya nilai 7. Oke. Sekarang jika yang ditanyakan bukan jumlah, tapi perkalian. Pertanyaan saya di sini adalah nilai harapan atau rata-rata dari hasil perkalian kedua angka di sisi atas dadu. Ya, jadi angka-angka di sisi atas kedua dadu. Jadi angka di sisi atas dadu pertama X, angka di sisi atas dadu kedua Y. Itu yang ingin saya cari rata-ratanya sekarang perkaliannya, bukan lagi jumlahnya. Ya, sama caranya seperti tadi. Jadi kalau yang tadi ini dijumlah dulu, baru dikalikan 1/36, kemudian jalan untuk seluruh kemungkinan nilai X dan Y. Sekarang ini saya kalikan, bukan dijumlah. Jadi seperti tadi elaborasinya, jika saya memulai dari dari Y, maka saya akan punya di sini X kali 1 peluang X,1 plus X kali 2 peluang X,2. Dan seterusnya sampai X kali 6 peluang X,6. Kemudian setiap ini nanti dijalankan lagi. X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3, X-nya 4, X-nya 5, X-nya 6. Untuk peluang, semuanya sama-sama 1/36. Yang kamu pikirkan nanti adalah hasil perkaliannya. Ya, hasil perkaliannya ada banyak kombinasi tadi. Ini kan jatuhnya kan 1 kali 1, nanti 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1, sampai 6 kali 1 dijumlah. Yang ini juga gitu. Ya, 1 kali 2, 2 kali 2, sampai 6 kali 2. Ya. Ini detailnya. Ya, saya tuliskan ini yang 1 kali 1, 2 kali 1, ya, dan seterusnya. Yang terakhir ini 6 kali 6, jadinya 36. Ya. Kamu cek juga di situ cara saya menjumlahkan apakah sudah betul nilainya 441, sedangkan per 36 itu asalnya dari bobot 1/36 tadi, ya, dari perkalian dengan peluangnya 1/36 semua. Yang hasilnya 12,25. Bisa kamu simpulkan bahwa secara rata-rata, jika kamu ingin tahu, kalau tadi jumlah ya, hasil kali dari angka di sisi atas kedua dadu, itu secara angka memang bunyinya 12,25. Ya, bisa saja kamu terjemahkan rata-ratanya di antara 12 dan 13, juga bisa seperti itu. Ya. Ya, untuk contoh ini saya rasa cukup. Saya masuk ke contoh yang bilangan kontinu, variabel kontinu. Jadi contoh ini ya mungkin pernah kita bahas di sebelum-sebelumnya, tapi fokusnya sekarang ganti ke nilai harapan. Jadi nilai harapan
dari fungsi bersama ya 2x yang terletak coba kamu amati ya, walaupun di sini fungsi x, y hanya melibatkan x saja, tetap ini fungsi bersama ya, karena dia terdefinisi pada seluruh nilai x di antara 0 sampai 1 dan y di antara 0 sampai 1. Kemudian saya minta kalian mencari nilai harapan dari hasil kali x y-nya seperti tadi. X dan Y dikalikan, nilai harapannya seperti apa ya. Jadi di situ sama, kita mencari nilai harapan GXY, di mana GX-nya itu sudah terdefinisi sebagai XY. Jadi kalau disuruh mencari nilai harapan dengan fungsi XY ini tadi, terapkan konsep yang tadi, seluruh kemungkinan X dan Y-nya dinyatakan dalam bentuk integrasi dy dx atau dx dy. Kemudian fungsi yang diintegralkan adalah hasil perkalian atau hasil pembobotan gitu ya, seolah-olah dari XY yang sebagai nilai yang mau kita cari nilai harapannya dengan fungsi peluang. Batas tergantung definisi yang ada di sini. Bahkan kalau lebih teliti lagi bisa kamu gambarkan daerah asalnya. Ini daerah asalnya X di antara 0 sampai 1, di antara 0 sampai 1 juga untuk daerah asalnya Y. Ya, yang mempermudah kamu mengintegrasikan. Jadi di sini integralnya dx kiri ke kanan 0 sampai 1, dy dari bawah ke atas 0 sampai 1. Nah, jangan lupa ini dikalikan dulu karena masih ada unsur xy, di mana fungsi bersamanya berbunyi 2x. Sehingga kalau saya lengkapi di sini, yang akan kamu integralkan nanti bunyinya xy kali 2x atau 2x kuadrat y. Gitu ya. Nah, integralnya saya tuliskan di sini biar ada tempat bisa kamu lihat. Di sini integralnya berarti 0 sampai 1, 0 sampai 1 dari 2x kuadrat y dx dy. Ya, jadi ingat-ingat karena konsep double integral, hati-hati ketika mengintegralkan dx, anggap yang selain x itu masih konstan. Jadi di sini kita punya di integral dy yang kalian kerjakan dx ya. Dx dulu berarti selain y, saya tulis di sini, selain x itu ada 2y. Ya kan? Yang masih ada x-nya tetap saya taruh dalam untuk diintegrasikan. Ini biar lebih mudah. Nah, yang ini mudah kan akhirnya. Ya, sepertiga x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Ketika kamu inputkan batas atas dan batas bawahnya, hasilnya juga sepertiga loh. Nah, jadi kalau mau diselesaikan, kamu punya hasil sepertiga kali 2y, yang jangan lupa masih harus diintegralkan lagi dari 0 sampai 1 terhadap y. Nah, berhubung di sini sudah tinggal konstan kan, 2/3 ini bisa keluar 0,1 y dy, mudah sudah. Ya, bisa kamu kerjakan. Ya. Jadi, ini hasil lengkapnya. Ya, tadi 2/3 y, hasil terakhirnya. Kemudian ketika diintegralkan lagi terhadap y, 2/3 konstan, y ini jadi setengah y kuadrat, batas 0,1 masuk, hasilnya setengah, 2/3 kali setengah adalah sepertiga. Jadi itu kalau ditanya nilai harapan dari perkalian x dan y di contoh kita adalah sepertiga. Oh ya, saya lupa mengingatkan. Nilai harapan, karena bunyinya rata-rata, hasilnya harus angka ya. Harus berupa konstanta angka, bukan lagi variabel. Sudah tidak ada variabel di sini. Karena ini rata-rata dari kemungkinan nilai x dan y-nya yang diolah menjadi suatu fungsi. Entah itu penjumlahan, entah itu perkalian, entah itu fungsi-fungsi yang lain. Ya. Jadi hasilnya berupa angka. Oke, saya pakai contoh lain. Di sini contoh yang pengambilan bola ya, yang ada warna-warna, terus kita fokus ke X itu banyaknya bola biru yang terambil, Y itu banyaknya bola merah yang terambil, ya. Dengan tabel sebaran peluang bersama, ya
contoh ini pertama kali saya tunjukkan ke kalian, saya minta kalian membuat fungsinya ya, yang pakai kombinasi itu. Nah, sekarang boleh kamu cek lagi nanti fungsinya seperti apa, tapi di sini alat saya untuk melakukan analisis sesuai konsep nilai harapan adalah yang di tabel ini. Di tabel ini membantu kita untuk analisis ya. Asal angka-angka ini adalah dari fungsi yang sudah pernah saya jelaskan, ya, fungsi yang kombinasi yang seperti kompartemen gitu, khusus untuk warna biru, untuk warna merah, warna hijau itu ada sendiri kombinasinya ya. Cek materi sebelumnya. Nah, kemudian kalau kamu amati di tabel ini juga sudah saya sediakan fungsi peluang marginal Y dan peluang marginal X. Peluang marginal Y itu ada di kanan ini ya, dengan menjumlah seluruh angka-angka di baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Sedangkan peluang marginal X ada di baris paling akhir yang diperoleh dari menjumlah seluruh angka di kolom X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Pertanyaannya di sini sama seperti tadi saya awali dari bagaimana rata-rata jumlah dari bola merah dan bola biru yang terambil dari 2 kali pengambilan tersebut. Berarti kan kamu di situ butuh mencari nilai harapan X plus Y. Ya, jadi sama seperti cerita di dadu tadi, kamu disuruh mencari jumlah X dan Y pada seluruh kemungkinan X dan Y 0 sampai 2, 0 sampai 2, tapi ingat jumlahnya nggak boleh lebih dari 2 ya. Ini pernah ditanyakan temanmu, tidak boleh lebih dari 2. Kenapa? Ya karena bolanya cuma terambil 2. Maka salah satu warna biru ataupun warna merah kan nggak boleh sampai 3, aneh kalau seperti itu, nggak masuk akal, peluangnya 0, nggak mungkin terjadi. Nah di situ sudah peluang ini nanti kamu baca dari sel-sel yang ada di dalam tabel. Kemudian penjumlahan ini nanti tinggal kita jumlahkan angka-angkanya sesuai kombinasi yang ada. Nah jadi di sini sudah saya coba elaborasi untuk Y-nya dulu. Jadi X-nya tetap, tapi di sini saya jalankan yang Y-nya 0, yang Y-nya 1, yang Y-nya 2. Nah, kalau mau dilanjutkan, untuk setiap X ini nanti akan ada ketika X-nya 0, maka kamu berhubungan dengan P00. Ketika X-nya 1, ya, kamu akan berhubungan dengan P1,0. Jika X-nya 2, P2,0, jumlah semua. Yang ini juga gitu, semua. Ya, jadi menjumlah seluruh kemungkinan X dan Y. Ya, kalau lihat dari tabel ini mungkin lebih mudah. Jadi nanti caranya 0 kali 0 ini kamu kalikan dengan 3/28. Ditambah 0 kali 1 kali 9/28. Ditambah 0 kali 2 kali 3/28 dan seterusnya. Silahkan bisa seperti itu. Tapi saya biasanya membantu kalian supaya lebih terampil dalam mengelaborasi notasi jumlah. Makanya ini saya minta ketika mengerjakan usahakan dalam format yang seperti ini. Jadi struktur jumlahnya itu dijalankan ya, karena kadang-kadang kelemahan kalian di sini nggak bisa menuliskan secara betul ya, notasi sigma itu jalannya seperti apa. Ini hasilnya ya. Ya, tadi kan seperti yang saya bilang 0 kali 0. Nih, kali 3/28. Ya, yang ini 1 kali 1 mestinya. Tunggu sebentar. Ini plus ya, bukan kali ya, ini plus. Makanya hasilnya tetap 1. 0 plus 0 hasilnya 0. 0 plus 1, 1 plus 0 hasilnya 1. 1 kali 9/28. 2 plus 0 hasilnya 2 kali 3/28 dan seterusnya. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, dari setiap sel ini kamu kalikan dengan jumlah. Maaf kalau tadi sebelumnya saya sempat bilang seperti perkalian, bukannya jumlah. 0 tambah 0, 0 tambah 1, 0 tambah 2, 1 tambah 0, 1 tambah 1, 1 tambah 2 gitu ya. Dikalikan dengan peluang masing-masing. Cek juga hasilnya. Di situ pembilang adalah hasil perkalian dari masing-masing jumlah dan angka yang ada di sini. 0 kali 3, 1 kali 9, 2 kali 3, 2 kali 1 ya. Yang kalau dijumlah jadinya 35, penyebutnya tetap 28. Hasilnya 1,25.
Ini rata-rata total banyaknya bola merah dan bola biru dari dua pengambilan adalah, kalau kamu ngomong 1,25 kan aneh karena ini bilangannya diskrit. Jadi kamu bilang saja ini antara 1 sampai dengan 2. Kok bisa? Loh kan ini ceritanya masih ada bola hijau ya. Jadi kalau misalkan rata-rata total bola merah dan biru, kalau totalnya 1 itu artinya ya dari merah dan biru itu salah satu saja yang muncul. Satunya pasti hijau. Kalau 2, rata-rata yang 2 ini maksudnya berarti dari 2 pengambilan itu semuanya merah atau semuanya biru. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kasus berikutnya ya. Saya pakai fungsi yang lain. Pertanyaannya di sini adalah nilai harapan dari perkalian dua variabel X dan Y. Berarti dikalikan X kali Y, dicari nilai harapan. Fungsinya seperti ini, sama ini kayaknya juga sudah pernah saya pakai. Fokusnya waktu itu kayaknya di fungsi marginal ya, sama fungsi bersyarat. Sekarang dipakai untuk konsep nilai harapan. Ya, seperti yang jelas kamu harus paham dulu struktur nilai harapan, itu saya ulang berkali-kali ya nanti ya. Jadi ketika ini diminta untuk dicari nilai harapannya, fungsi X, Y-nya, maka fungsi ini segera kamu letakkan di depan fungsi bersama untuk dicari integralnya di seluruh daerah kemungkinan nilai X maupun kemungkinan nilai Y dalam konsep dx dy. Jadi kalau di sini bunyinya X plus Y, di sini juga X plus Y. X kali Y, di sini juga X kali Y. Mau bentuk yang lain, EX kuadrat plus Y, di sini juga X kuadrat plus Y. Jadi apapun yang didefinisikan di sini otomatis harus ada di sini dalam notasi yang berbeda. Kalau yang di depan variabel, yang di sini nilainya. Ya. Kemudian ketika sudah diketahui fungsi gabungan yang bunyinya 12/7, X kuadrat plus XY, maka ini harus kamu sederhanakan supaya kamu lebih mudah dalam proses integrasi selanjutnya. Ya, jadi di situ kalau mau disederhanakan, ini jadinya 12/7 itu konstanta yang bisa ditaruh depan, XY kali X kuadrat jadi X pangkat 3Y plus XY kali XY semuanya kuadrat. Ya, semuanya pangkat 2. Inilah nanti yang mau kamu integralkan. Dari 0 sampai 1 dx, 0 sampai 1 dy. Oke. Perkara hitungan integrasinya ya silakan dicek sendiri ya. Ini semua masih menggunakan konsep polinomial saja, sehingga saya rasa dengan latihan kalian akan terbiasa. Cuman hati-hati aja ketika mengintegralkan dx yang ini, asumsikan y-nya konstan ya. Dan sewaktu memasukkan batas atas dan batas bawah di sini, jangan lupa yang disubstitusi itu X-nya. Jadi ini yang disubstitusi X-nya. Ini X-nya. Jadi Y-nya tetap ada. Makanya di sini hasil saya sudah tidak ada lagi X. Ini adalah hasil substitusi dari hasil integrasi. Ya, yang disubstitusi itu X-nya. Jadi 1 pangkat 4, 1. Jadi munculnya hasilnya hanya 1/4 Y. Di sini sepertiga X pangkat 3Y kuadrat ya. X pangkat 3-nya diganti 1. Sehingga hasilnya di sini hanya sepertiga Y kuadrat. 0, 0 semua. Gitu. Sudah ya, ketika bentuk terakhir ini tinggal variabel Y saja, integral biasa ya yang harus kamu lakukan. Nah, cek hasilnya apakah benar seperti ini ya, 0,405. Nah, sekarang tadi nilai harapan yang saya contohkan ke kalian semuanya masih menggunakan dua variabel. Ada variabel X, ada variabel Y. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bahwa fungsi Gx, Y itu bisa saja hanya melibatkan salah satu variabel saja. Di sini misalkan saya mendefinisikan Gx, Y-nya itu sama dengan X, nggak ada Y-nya. Ya boleh saja ini, bisa saja ini kita lakukan ya. Jadi di situ nilai harapan yang ingin kamu cari sebenarnya jatuhnya adalah nilai harapan X saja. Karena GX-nya berbunyi X. Rumusnya gimana Bu? Sama persis dengan yang tadi, tinggal meletakkan fungsi Gx, Y tadi itu di depan sebagai pengali dari fungsi peluang.
Kalau discrete ya dikalikan dengan PXY. Nanti continue dikalikan dengan FXY, ganti integral. Ini jumlah. Jadi kalau ini X, taruh X di sini kalikan dengan fungsi bersama. Jangan lupa karena ini dasarnya fungsi bersama ya tetap double summation, tetap double, jumlahnya double. Ya, nggak bisa tiba-tiba berubah jadi 1 sigma saja karena ini X. Lah, di belakangnya ini kan masih PX, Y. Jadi ya harus tetap jumlahnya melibatkan seluruh X dan seluruh Y. Nah, baru setelah coba diuraikan, ini Y. Ya, summation ini atau sigma ini hanya melibatkan Y. Berarti yang jalan Y-nya saja. Ada variabel X di sini nanti nggak pengaruh. Dia nilainya sama terus, nggak ikut notasi jumlah, nilainya tetap. Makanya X-nya ini saya letakkan di depan sini. Yang di belakang ini cukup saya menjumlahkan peluang X, Y pada seluruh kemungkinan Y. Ingat materi saya minggu lalu ya. Minggu lalu mengenai fungsi marginal. Gimana ya? Jika saya punya peluang bersama yang saya jumlahkan pada salah satu variabel saja, jika yang saya jumlah itu Y, maka dia menjadi marginal X. Jika yang saya jumlah X-nya menjadi marginal Y. Nah, ini kebetulan yang saya jumlah adalah seluruh kemungkinan nilai Y. Sehingga yang saya tandai ini sebetulnya adalah peluang marginal X. Oke. Sigma yang X depan tadi kan masih ada. X-nya juga masih ada, kita gabungkan lagi di sini. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kalau kamu butuh nilai harapan yang hanya melibatkan satu variabel saja, X misalkan, maka yang kamu butuhkan sebetulnya adalah peluang marginal, bukan lagi peluang bersama. Ya, asalnya dari peluang bersama, tapi setelah diturunkan akan lebih mudah ketika kamu sudah tahu peluang marginalnya. Ya, jadi saya selalu menyarankan ya semester-semester lalu kakak tingkatmu kalau ketemu peluang bersama itu memang urutannya ya dari peluang bersama ke peluang marginal. Nanti peluang marginal itu akan menjadi kunci untuk menjawab kasus-kasus selanjutnya. Baik itu peluang bersyarat, fungsi bersyarat, nilai harapan. Nah, di sini nilai harapan yang menggunakan fungsi marginal adalah nilai harapan X. Pakainya ya marginal X. Nanti kalau kamu ditanya nilai harapan Y yang kamu gunakan nanti peluang marginal Y. Gitu. Nah, kalau ini sudah kamu cari, mudah, tinggal gunakan saja. Ya, jadi di sini rangkumannya kalau masing-masing variabel yaitu kalau X ya, kalikan X dan peluang marginal X dijumlah untuk seluruh kemungkinan X, nilai harapan Y, perkalian antara Y peluang marginal Y yang dijumlah untuk seluruh kemungkinan Y-nya. Continue sama, ya, hanya saja nanti bedanya diintegrasi, ya. Ketika saya mengintegralkan double yang seperti ini, saya tukar dulu batasnya, jadi saya nggak ngerjakan dx dulu baru dy, tapi saya balik, ya. D-nya saya dahulukan, baru nanti ini satu kesatuan. Setelah ini dapat, baru dx. Berhubung dy-nya dulu yang dikerjakan, yang bukan y itu boleh saya taruh depan ini. Saya taruh depan, ya saya bereskan yang di dalam sini. Nah, konsepnya sama seperti tadi, hanya beda di integrasi. Integral dy dari fungsi bersama itu adalah marginal x. Integral dx dari fungsi bersama adalah marginal y. Ya, seperti itu. Nah, sekarang dengan gabungan antara hasil kita memarginalkan fungsi bersama itu tadi dengan X yang sudah nunggu di depannya tadi, maka nilai harapan X ini konsepnya sama seperti yang di kasus diskrit tadi. Kita butuh fungsi marginal X dikalikan dengan X, ini berperan sebagai bobotnya nanti, integralkan di seluruh daerah X-nya, min hingga sampai plus hingga. Itu konsep nilai harapan satu variabel di variabel kontinu, ya. Untuk y-nya tinggal kita sesuaikan, yang digunakan adalah marginal y. Jadi ini hasilnya. Oke. Bisa diterapkan di contoh 5 yang menggunakan tabel peluang untuk kasus bola yang tadi ya, lanjutan dari contoh 3. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu kolom paling kanan marginal Y, kolom baris paling bawah marginal X.
bisa kamu pakai untuk menjawab pertanyaan ini. Berapa nilai harapan banyaknya bola biru yang terambil? Nah, bola biru kan berarti X saja. Berapa nilai harapan dari banyaknya bola merah yang terambil? Ya, jadi hanya X saja, hanya Y saja yang ditanyakan di sini. Yang dipakai untuk menjawab ini adalah angka-angka di baris paling bawah. Untuk menjawab yang ini adalah angka-angka di kolom paling kanan. Ya, jadi Y-nya itu 0, 1, 2, kalikan dengan peluang masing-masing. X-nya 0, 1, 2, kalikan dengan peluang masing-masing. Itulah konsep nilai harapan di kasus ini. Khusus untuk X saja dan untuk Y saja. Di yang pertama, EX. Kamu butuh angka di sini. 5/14, 15/28, 3/28. Ini kalau mau disamakan jadi 28, atasnya berarti kali 2 ya, 10/28. Tuh, di sini bisa kamu pakai 10/28. Yang dikalikan dengan 0, ini dikalikan dengan 1, yang ini dikalikan dengan 2. Ini saya kalikan 1, yang ini kalikan 2. Ini ya, terus dijumlah. 15 tambah 6, ini 0 kan jadinya, 10/28 ini kali 0, 0. Hasilnya adalah 21/28. Oke. Atau sederhanakan menjadi bagi 7 semua, 3/4. Marginal X. Jadi rata-rata banyaknya bola biru yang terambil itu 3/4. Nah, kayak tadi ya, 3/4 itu kalau kita ngomong 3/4 atau 0,75 kan agak aneh interpretasinya kalau kasus diskrit. Bilang saja di antara 0 sampai 1 gitu. Oke, untuk Y yang kamu pakai ini dan ini dikalikan. 1 dan 3/7 dikalikan, 2 dan 1/8 dikalikan, hasilnya dijumlah ya. Di 3/7 ditambah 2/28. Hasilnya 14/28 atau sederhananya setengah. Sama interpretasinya seperti tadi, jika ini kasusnya diskrit, bunyikan antara 0 sampai 1. Ya. Jadi rata-rata akan diperoleh 0 sampai dengan 1. Baik itu bola biru, tadi yang X, maupun bola merah, yang Y. Oke. Contoh 6. Contoh 6 kasus kontinu lagi. Nah, jadi kita akan sangat dibantu jika kamu sudah menghitung peluang marginal, fungsi peluang marginal. Ini fungsi peluang marginal masing-masing yang sudah pernah saya jelaskan di materi peluang marginal. Tinggal gunakan saja nanti di sini. Jika yang ditanya adalah nilai harapan X atau nilai harapan Y. Ya, jadi di sini dibutuhkan nilai harapan X. Maka tinggal kamu pakai saja F marginal X ini tadi, fungsi marginal X ini tadi, ke dalam integral yang nantinya harus dikalikan X terlebih dahulu, integrasinya 0 sampai 1. Ya, X sederhanakan 12/7 ke depan, karena ini konstan, X-nya tinggal X kali X kuadrat, X pangkat 3, X kali setengah X kuadrat dx. Ya, integralnya seperti biasa. Ya, X pangkat 3, 1/4 X pangkat 4. Setengah X kuadrat jadi 1/6 X pangkat 3. Atasnya 0 sampai 1, jangan lupa nanti kalau sudah ketemu dikalikan dengan 12/7. Ya, di sini 1/4 tambah 1/6 jadinya, saya buat 12 ya. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 6, 2. Hasilnya 5/12 yang perlu dikalikan dengan 12/7 di depannya. Oke, nah, ini 12-nya bisa saling menghilangkan. Angka hasilnya 5/7. Ini seperti yang saya bilang tadi, nilai harapan itu hasilnya konstanta nanti berupa angka. Ya, selengkapnya bisa kamu cek di situ. 5/7 adalah hasil angkanya. Nilai harapan Y sama. Ulangi langkah yang saya pakai tadi. Cuman di sini yang digunakan adalah fungsi marginal Y
Jadi jangan lupa selalu diawali dengan ya memasukkan atau menentukan dulu fungsi marginal yang dibutuhkan. Ini kebetulan di contoh ini sudah tahu, jadi tinggal pakai, sudah dihitung sebelumnya, tinggal pakai. Ini kemudian konstanta taruh depan, kalikan dengan Y pada masing-masing suku, sehingga integralmu lebih mudah. Oke, ini hasilnya coba cek sendiri ya, 4/7. Nah, nilai harapan. Ini saya sebelum masuk ke materi selanjutnya tentang varians, covariance, korelasi yang semuanya memakai nilai harapan. Saya ingatkan lagi ya, nilai harapan itu punya sifat-sifat tertentu yang membantu kalian mempermudah kalian untuk menganalisis jika ketemu struktur nilai harapan yang kompleks. Jadi nilai harapan itu yang pertama, misalkan kamu ketemu dengan konstanta dan kamu ditanya nilai harapan konstanta itu apa? Ya konstanta itu sendiri. Ya, nanti minggu depan saya coba detailkan ini. Ya, sekarang terima dulu, dihafalkan aja dulu nggak apa-apa. Toh di teori peluang kayaknya ini sudah pernah, pastinya sudah pernah diajarkan. Nilai harapan konstanta adalah konstanta itu sendiri. Nah, kemudian ketika kita punya fungsi bersama, fungsi X dan Y, nilai harapan fungsi ini kita kalikan dengan konstanta. Maka nilai harapan dari perkalian antara konstanta dan fungsi ini, C-nya keluar. C-nya kita keluarkan dari nilai harapan. Itu sama dengan sifat sewaktu kamu disuruh mencari E2X. Hasilnya adalah 2 kali EX. Jadi ini C, ya, yang sama seperti ini. Nah, misalkan tadi fungsi yang kita punya, fungsi antara X dan Y, ya sama aja jadinya. Di sini 2 keluar, kita punya E, X, Y. Ya, jadi seperti itu. Jika kalian memiliki fungsi bersama X, Y yang dikalikan dengan konstanta. Kemudian yang ini, ya, lebih kompleks lagi, ada fungsi yang lebih dari satu, yang strukturnya bisa macam-macam. Ada fungsi pertama, fungsi kedua, sampai fungsi yang ke K, yang semuanya melibatkan X, Y. Ya, gimana Bun? Ya, kalau ini bentuknya dijumlah atau aditif, gampang. Nilai harapannya ya seolah-olah kamu pecah sendiri-sendiri. Ini nilai harapan di sini dihitung sendiri. Nilai harapan buat G2 dihitung sendiri. Nilai harapan untuk GK dihitung sendiri, nanti hasilnya dijumlah. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, dari cerita saya tadi itu bisa kalian lihat contohnya di sini. Jika saya ingin mencari nilai harapan X tambah Y dikurangi 1. Nah, ini seolah-olah kan ada fungsi lepas-lepas gini ya. Ada X sendiri, ada Y sendiri, ada konstanta. Nah, itu jatuhnya di nilai harapan ya. Seperti mencari nilai harapan X sendiri, mencari nilai harapan Y sendiri, hasilnya ini dikurangi. Ya, dikurangi 1. Untuk yang ini, pengalian dengan konstanta. Ya, pengalian dengan konstanta, nilai harapan dari 2XY, 2-nya bisa keluar. Oke. Ini juga gitu. Ini konsepnya sama seperti fungsi yang ada lebih dari satu ya. Seolah-olah kamu cari dulu nilai harapan 3X yang jatuhnya jadi 3EX. Nilai harapan dari Y, EY, tapi di situ min-nya kita pakai. Ini yang lebih kompleks lagi, ada Y kuadrat, ada XY, ada X kuadrat, ada 3. Dicari nilai harapan dari seluruhnya ini, penjumlahan seluruhnya ini tadi, seluruh suku ini tadi dijumlah. Ya, sama saja dengan mencari nilai harapan masing-masing yang kalau sudah ketemu hasilnya baru dijumlah. Ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan konsep-konsep kovarian, korelasi, varians yang nanti menggunakan fungsi-fungsi sifat-sifat nilai harapan seperti ini. Ya. Silahkan di dokumentasi dulu pertanyaan yang muncul, nanti bisa kalian sampaikan ke sesi diskusi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.